Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwita Mariana. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang saya lakukan, yaitu anak sekolah dasar yang pendiam. Nah, di sini saya melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran, di mana dalam kegiatan pembelajaran ini saya melakukan pembelajaran matematika. Baik, kita langsung saja ya. Jadi di sini saya membagi kepada tiga tahap pembahasan, yaitu yang pertama adalah tahap kasus, yang kedua adalah tahap teori, yang ketiga adalah tahap solusi. Nah, kasusnya apa saja sih? Oke, di sini saya adalah salah satu guru PPL PPG Prajabatan di salah satu sekolah dasar di Kelayu Utara, yaitu SDN 2 Kelayu Utara. Masalah yang saya hadapi di sini adalah saya mengajar kelas 3. Bisa dibilang kelas ini adalah kelas unggulan, di mana di kelas ini ada salah satu siswa yang menurut saya siswa ini bermasalah. Masalahnya, dia lebih pendiam daripada teman-temannya yang lain. Nah, selama proses pembelajaran, siswa ini tidak pernah mengeluarkan suaranya, tidak pernah berkomunikasi dengan teman satu kelasnya maupun saya. Saat saya tanya, dia pun hanya diam. Saat saya memberikan salam kepada kelas tersebut, dia pun juga hanya diam. Kemudian, saya pernah memintanya untuk maju ke depan, tetapi anak tersebut tidak mau untuk maju ke depan kelas untuk mengerjakan yang saya minta. Padahal, saat dia mengerjakan PR-nya, dia pun mengerjakannya dengan cukup baik menurut saya. Nah, jadi menurut saya ini adalah salah satu permasalahan yang harus saya selesaikan. Apakah saya yang salah atau anak tersebut yang memang memiliki masalah? Kemudian kan kita langsung masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu teori. Di sini yang pertama adalah gimana karakter anak sekolah dasar, karena saya mau melihat apakah anak tersebut masuk ke dalam identifikasi dari anak sekolah dasar. Nah, menurut Sugiono tahun 2009, anak itu memiliki karakteristik tertentu yang khas dan tidak sama dengan orang dewasa. Jelas, mereka itu selalu aktif, dinamis, antusias, dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Kemudian menurut Fadilah tahun 2012, anak bersifat egosentris, memiliki rasa ingin tahu secara alamiah, merupakan makhluk sosial yang unik, kaya dengan fantasi, memiliki daya perhatian yang pendek, dan merupakan masa yang paling potensial untuk belajar. Untuk teori yang kedua, saya mengambil anak yang bermasalah. Dalam tanda kutip, kenapa saya mengambil? Jadi menurut Meong tahun 1992 menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada anak yang bermasalah atau yang sering disebut dengan anak nakal. Anak itu dilahirkan dalam keadaan yang suci dengan membawa potensi yang baik, pastinya. Kemudian menurut Siddiq tahun 2009, anak bermasalah dalam pendidikan Islam itu senantiasa diukur dari nilai-nilai moral dan hukum serta syariat dari agamanya. Nah, menurut Daliono, sebab-sebab dari siswa bermasalah itu ada dua. Yang pertama adalah faktor internal, dan yang kedua adalah masalah eksternal. Nah, yang internal berarti seperti kelainan fisik. Tapi kalau untuk faktor eksternal atau masalah eksternalnya itu bisa saja masuk ke dalam keluarga, pergaulan, ataupun permasalahan atau pengalaman di hidupnya. Lanjut ke teori yang ketiga, saya mengambilnya adalah keluarga. Nah, perkembangan seorang anak akan tergantung pada fungsi keluarganya. Baik buruknya perkembangan seorang anak, maka baik secara fisik, mental, ataupun psikisnya itu sangat tergantung pada keluarga. Ketika menjalankan fungsinya ini, menurut Zetlin tahun 1995, jadi fungsinya itu apa saja sih? Ada 5 fungsi. Yang pertama adalah memberi atau garis pembatas keluarga. Yang kedua adalah aturan-aturan dalam keluarga. Yang ketiga adalah mekanisme homeostatis. Yang keempat adalah hubungan antar keluarga. Dan yang terakhir adalah komunikasi dan umpan balik. Kemudian kita masuk ke teori yang keempat, yaitu kepercayaan diri. Nah, ciri atau karakteristik seorang individu yang mempunyai rasa percaya
rasa percaya diri yang proporsional itu, yang pertama adalah percaya diri pada kompetensi atau kemampuan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, tidak terdorong untuk menunjukkan sikap yang konformis demi diterima oleh lingkungannya, dia kelompok lain. Dan yang ketiga itu berani menjadi dirinya sendiri. Yang keempat, mempunyai pengendalian diri yang baik. Kemudian yang kelima, memiliki internal focus of control. Kemudian yang keenam, mempunyai cara pandang yang positif terhadap diri sendiri, orang lain, dan situasi yang sedang dialaminya. Kemudian yang terakhir, memiliki harapan yang realistis terhadap dirinya sendiri. Menurut dari tahun 2007, kemudian anak pemalu itu memiliki ciri-ciri. Nah, menurut Eka, tahun 2005, ciri-ciri atau gejalanya yang pertama itu anak cenderung menghindari hubungan sosial dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Kemudian bersifat segan dan ragu-ragu. Yang ketiga itu anak pemalu tidak berani mengambil resiko dan lebih cenderung. Kemudian yang keempat, anak cenderung banyak diam. Yang kelima, anak kurang rasa percaya dirinya. Yang keenam, tidak menyukai permainan yang sifat kerjasama. Jadi dia itu lebih ke individualisme. Kemudian yang ketujuh, kurang berani untuk memutuskan pendapat atau pilihan bagi dirinya sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri menurut Hakim tahun 2005 yaitu keadaan keluarga, kondisi ekonomi, kondisi tempat tinggal, kondisi lingkungan di sekitar rumah, dan latar belakang ayah ibunya, serta pola pendidikan dari keluarganya. Bagaimana mendidik anak tersebut? Teori yang kelima adalah penanganan anak bermasalah. Jadi, tugas guru sebagai pembimbing dalam melaksanakan proses belajar mengajar menurut Abu Ahmadi dalam Sucipto tahun 2009 yaitu menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap siswa agar merasa aman dan berkeyakinan bahwa keberhasilan yang dicapainya mendapat penghargaan dan perhatian. Kemudian mengasuh agar setiap siswa itu dapat memahami dirinya sendiri, sikapnya, minat, dan pembawaannya. Kemudian mengembangkan sikap-sikap dasar bagi tingkah laku sosial yang baik, menyediakan kondisi dan kesempatan bagi setiap siswa untuk memperoleh hasil yang lebih baik lagi. Kemudian guru itu juga membantu memilih jabatan untuk yang cocok bagi siswa tersebut. Kemudian memberikan kasih sayang dan kebebasan kepada mereka. Ini menurut Neo tahun 92, pendidikan Islam itu ada dua. Yang pertama, guru itu menjadi tauladan, dan yang kedua, guru itu dapat memberikan hukuman kepada siswa jika siswa itu sudah melampaui batas atau melewati nilai-nilai moral yang diberlakukan oleh agamanya. Ini menurut Hamin tahun 2008. Nah, sekarang kita masuk ke solusi ya. Solusi apa saja sih? Jadi, yang saya lakukan kepada anak itu, yang pertama, memberikan dia kebebasan. Jadi, setiap kali saya memintanya untuk maju ke depan, dia tidak mau, maka saya tidak akan memaksa. Setiap saya memintanya untuk berkomunikasi dengan saya, tapi dia tidak mau, maka saya juga tidak akan memaksa. Saya memberikan kebebasan kepada dia, bagaimana caranya dia untuk bereksplorasi dengan dirinya sendiri. Nah, kemudian cara yang kedua yang saya lakukan adalah saya melakukan komunikasi yang lebih intens kepada anak tersebut. Jadi, saya memberanikan diri untuk lebih sering dan lebih dulu untuk menyapanya. Kemudian, saat jam istirahat, saya mencoba untuk ngobrol dengan dia. Saya mencoba memberikan pendapat saya kepada dia, baiknya dia seperti apa, kalau absen dia harus bagaimana, lebih baik dia harus berbicara kepada temannya satu kelas. Nah, selain itu, saya juga memberikan konseling kepada dia, karena saya memberikan masukan-masukan kepada siswa tersebut agar dia itu menceritakan apa sih masalahnya, apa yang salah, atau dia kenapa dia menjadi pendiam, seperti itu jadinya. Jadi, 1 tahun yang lalu, tepatnya saat dia naik kelas 3 itu, ayahnya meninggal. Kemudian dia tinggal bersama ibunya dan adiknya. Nah, ibunya harus bekerja menggantikan ayah yang bekerja sebagai buruh tani. Sehingga dia berangkat pagi pulang sore ataupun pulang malam. Nah, setelah pulang sekolah, si anak tersebut atau siswa tersebut harus merawat adiknya, sehingga dia merasa bahwa dia lelah dan dia tidak sanggup untuk mengerjakan tugas dan mempertahankan prestasinya. Jadi, di situ saya memberikan pendapat saya kepada dia bahwa anak itu harus lebih semangat lagi, karena sulit bagi orang tuanya, bagi ibunya untuk menjadi sosok ayah ibu karena harus merawat dan membesarkan anak-anaknya.
tanpa seorang suami atau ayah bagi anak-anaknya. Begitu kemudian selanjutnya, yang saya berikan kepada dia adalah saya memintanya agar lebih dekat kepada Tuhan, karena dengan cara itu dia akan menjadi lebih tenang. Sehingga setiap kali kita sholat duha bersama, saya memintanya untuk memberikan Al-Fatihah kepada ayahnya. Jadi kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara menyampaikan kangennya dia itu untuk ayahnya begitu. Dan Alhamdulillah anak tersebut sekarang sudah mau berteman dengan temannya lagi, mau berkomunikasi dengan temannya, dengan saya. Anak tersebut sudah mau untuk ngobrol dengan guru-guru yang lain, sudah mau menjawab salam dan lebih aktif lagi dalam kelas. Semoga studi kasus saya ini dapat membantu orang tua serta guru-guru yang ada di luar sana agar kalian tahu bagaimana sih caranya menangani anak yang bermasalah, tetapi cara atau solusinya tidak untuk semua anak ya. Jadi ini hanyalah salah satu referensi yang dapat kalian lakukan. Jika kalian gagal, kalian bisa melakukannya dengan mencari referensi-referensi yang lainnya.